diberikan fasilitas oleh mediator, apakah mau hadir atau melalui kuasa hukumnya untuk dengan luring apa daring, atau daring, bahkan sudah disiapkan alatnya juga, itu tidak mau, tidak merespon. Pokoknya tidak merespon. Kami berdua pun kaget karena ternyata mereka tidak bisa menunjukkan dengan alasan bahwa itu sudah menjadi dokumen barang bukti, sudah istilahnya karena sudah dijadikan barang bukti sehingga tidak bisa dibuka. Nah kalau saya kan sederhana, kalau sudah menjadi barang bukti berarti pemeriksaan selesai. Kalau selesai kenapa tidak dilimpahkan ke kejaksaan? Jadi terima kasih Pak Refli sudah bisa masuk ke Keren Cadas, podcast Keren Cadas yang pemirsanya jutaan. 3,7 juta. Oke. Nah, mudah-mudahan nonton semua. Gak ada kerjaan begini Pak Refli. Ya. Trik-trik semacam itu sebenarnya sudah pernah dilakukan pada waktu persidangannya Gus Nur dan Bambang Tri. Ya. Nah mereka ini dijaring dengan banyak pasal. Ya. Juga masalah fitnah, juga masalah penistaan agama kalau di Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Terus juga pencemaran nama baik. Jadi nah kalau di trio RRT ini lebih sederhana lagi. Jadi hanya pencemaran nama baik, terus fitnah. Kemudian ditambahkan pasal 32, 35 tentang memodifikasi atau merubah dokumen elektronik. Nah ini ada juga pasal ujaran kebencian 28 ya, ujaran kebencian. Ya. Nah yang ingin saya soroti sebenarnya kan sederhana saja. Jadi yang di pasal-pasal pidana yang seperti pencemaran nama baik, terus kemudian ada fitnah, itu kan harus dibuktikan dahulu. Ya. Dari dulu sampai hari ini itu tidak pernah muncul yang namanya ijazah itu, ijazahnya Pak Jokowi itu kan tidak pernah muncul. Ya. Maka dari itu kan kami juga di Solo, kami juga menggugat CLS itu dengan harapan ya dibukalah ijazah Pak Jokowi ini ketika ya sama seperti omongannya dulu, katanya mau membuka ijazahnya ketika ada di persidangan. Terus kemudian tapi sayangnya, jadi ketika persidangan di Solo ini dari mediasi itu bahkan sudah diberikan fasilitas oleh mediator, apakah mau hadir atau melalui kuasa hukumnya, untuk dengan luring apa daring, atau daring, bahkan sudah disiapkan alatnya juga, itu tidak mau, tidak merespon. Pokoknya tidak merespon, begitu. Malah memilih untuk mengadukan ke Jakarta. Betul. Nah, itu yang agak janggal, dan ini kan bertentangan dengan asas ultimum remedium. Jadi harapan kita kan perdatanya dulu ini harus dibuktikan. Ijazah ini asli atau palsu dulu. Jadi kalau ini memang asli, ya termul kan boleh berbahagia, Pak. Jadi oke lah Pak Roy Suryo mungkin dan Bang Rismon dan Dr. Tifa, kalau memang beliau salah ya oke, silakan diproses. Tetapi ketika barangnya yang menjadi perdebatan ini tidak pernah dibuktikan, masyarakat tidak pernah tahu ini barang wujudnya seperti apa. Terus kemudian yang kemarin saja Bambang
Bambang Tri dan Gus Nur saja sudah di penjara. Masa sekarang mau makan korban lagi? Mungkin kita perlu tanya Bahlul, barangnya bagus apa enggak begitu. Itu barang bagus. Terus kemudian yang Raja terakhir Pak Refli, yang saya prihatin yaitu tentang penggunaan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Sepengetahuan saya Undang-Undang ITE itu hanya untuk undang-undang transaksi elektronik. Jadi undang-undang itu dibuat karena memang negara kita itu sedang dalam transisi dari transaksi yang biasa begitu kemudian beralih ke elektronik. Maka dari itu perlu payung hukum, perlu perlindungan bagi para pelaku transaksi kan begitu. Nah, ketika pasal yang dikenakan itu adalah memodifikasi sebuah dokumen elektronik, ini sebenarnya permasalahan seperti ini banyak gitu loh. Pak Refli, di masyarakat, contohnya seperti penipuan-penipuan di Facebook. Katakanlah si A transfer ke si B, kemudian harusnya transfer 10 juta, tetapi hanya transfer 1 juta, kemudian diedit lah, screenshotnya itu seakan-akan itu 10 juta. Ya menurut saya itu yang kena seharusnya. Itu yang kena pasal 32. 32. Tetapi kalau seandainya Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Rismon itu hanya mengunduh, kemudian tidak ada niat jahat untuk menggunakan dokumen itu, ya harusnya tidak kena kan begitu. Apalagi yang mohon maaf, perkara-perkara yang penipuan seperti itu tadi, ketika kita laporan di kepolisian, berapa ratus, berapa juta yang numpuk dan tidak dikerjakan. Dan yang menarik, entah Pak Tope atau Pak Andika, pasal 35 itu bicara tentang dokumen yang seolah-olah otentik. Jadi dia mengedit dokumen agar tampak otentik. Seperti otentik. Kan dalam faktanya boro-boro Rosyuro bilang dokumen otentik, dia bilang dokumen palsu. Di mana dia konsisten? Kok bisa itu dikenakan begitu? Ya, menurut kecuali saya kecuali dia ngedit lalu ini loh. Barangkali misalnya pretend itu Dian Sandi. Oh ini yang aslinya, padahal itu enggak asli. Ini kan sebaliknya, dia justru ingin mengatakan itu tidak asli, tidak otentik. Lalu kenapa pasal tetap? Kalau kami mendampingi dari awal kan banyak orang terkejut ya. Banyak orang terkejut, itu layak mereka nanti pasti setelah pemeriksaan ditahan. Karena di luar itu berkembang kalau Mabes Polri dan juga Polda Metro itu sudah menyita ijazah asli begitu, menyita ijazah asli. Tapi secara faktual ternyata tidak, bahkan kaget semua, termasuk kami berdua pun kaget karena ternyata mereka tidak bisa menunjukkan dengan alasan bahwa itu sudah menjadi dokumen barang bukti, sudah istilahnya karena sudah dijadikan barang bukti sehingga tidak bisa dibuka. Nah kalau saya kan sederhana, kalau sudah menjadi barang bukti berarti pemeriksaan selesai. Kalau selesai kenapa tidak dilimpahkan ke kejaksaan ya? Nah berkaca dari tadi maka itu yang kalau saya melihat cara berpikir yang ahistoris, jadi nggak urut begitu. Ketika kita menuduh adanya pemalsuan, justru ditunjukkan dulu bukti aslinya yang mana, nanti disejajarkan dan masyarakat itu harus dimengertikan ini yang asli, ini yang palsu. Sama juga ketika negara ini menangani perkara uang palsu kan dibedakan ini uang asli, ini uang palsu. Bahkan masyarakat diberikan penjelasan ini loh ciri-ciri uang palsu, ini ciri-ciri uang asli begitu. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat bahwa pasal 32, pasal 35 mengubah ya, tentunya saya lebih melihat bahwa dengan menggunakan pasal 35 dan 32 itu berkeinginan di dalam pemeriksaan itu bisa dilakukan penahanan begitu. Saya hanya melihatnya itu. Nah, saya mengkajinya sebagai orang yang menulis buku undang-undang itu bukan undang-undang subversi. Cara menyebut pasalnya pun juga tidak benar. Di mana-mana kalau pidana itu disebut dulu kejahatannya, barang siapa melakukan perbuatan ini di penjara misalkan 8 tahun, denda setinggi-tingginya 1 miliar. Lalu kemudian normanya apa? Sementara ini kebalik. Pasal 32, 35 itu norma, tidak ada sanksinya begitu loh. Nah, jadi berkaca dari peristiwa itu, maka hukum acara itu seperti yang sering Bang Refli sebut, di dalam hukum acara pidana kita juga berlaku istilah
one mechanism for all, satu mekanisme yang sama, apakah itu undang-undang ITE, apakah itu penipuan, penggelapan, penghinaan, itu sama. Jadi yang disebut sama mekanisme yang sama untuk sebuah peristiwa pidana, maka yang pertama kali untuk mencukupi supaya perkara ini nanti bisa lari ke pengadilan sesuai pasal 184 dan 185 harus dicukupi bukti dulu. Kalau tanpa dicukupi bukti hanya mengatakan bahwa revisornya dianggap mengedit sementara tidak pernah hingga pemeriksaan hari ini hingga penetapan tersangka. Barbuknya apa tidak pernah disebut. Menurut saya itu cara pemeriksaan yang ahistoris dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip umum tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu selain didasarkan pada niat, perbuatan yang dilarang dan ada sanksi, maka bukti materialnya itu harus ada dulu. Bukti materialnya ya setidak-tidaknya itu ijazah atau transkrip atau apa yang bisa melegitimasi bahwa apa yang dilakukan oleh Raisorio Rismond dan Dr. Tifa itu adalah mengubah data sehingga data palsu. Nah, yang berikutnya kalau saya melihat sumbernya sebenarnya sama loh itu. Sumbernya sama dari apa yang diunggah oleh Dian Sandi pada 1 April 2025 yang sudah ditonton lebih kurang 7,9 juta. Nah, menurut saya kalau mereka yang mengomentari itu mengedit itu dianggap sebagai merubah data, nah tentunya yang data itu dianggap asli atau tidak. Itu pertanyaannya. Jadi kalau merubah sesuatu itu tidak dibuktikan keabsahannya ya tidak ada perbuatan pidana. Saya lebih jauh lagi, tidak ada perbuatan pidana begitu. Pak Taufik, Anda sudah ditunggu. Saya mau memberikan kesempatan closing statement. Kasihan Anda. Tapi dari Andika dulu, closing statement, tambahkan lalu closing statement, silakan. Ya, terima kasih Pak Refli. Sebenarnya simpel saja ya. Dalam permasalahan ijazah yang sudah bertahun-tahun, karena kan saya mendampingi itu kan masalah ijazah ini sebenarnya kan dari dulu. Jadi dari zamannya Gus Nur, Pak Bambang Tri, kemudian berlanjut sekarang ini. Kebohongan itu akan sulit ditutupi, tetapi sebuah kebenaran itu pasti akan gampang sekali ngomongnya begitu. Jadi kebenaran itu ya seperti Pak Arsul Sani katakanlah akan menemukan jalannya ya. Pak Arsul Sani ketika dia dituduh ijazahnya palsu, Pak. Enggak, dia langsung konferensi pers, ini ijazah saya, ini begini, selesai langsung. Walaupun belakangan ada juga surat elektronik yang mengatakan bahwa universitas dia tempat dia mendapatkan tidak punya akreditasi untuk ijazah. Jadi ijazahnya yang sangat mungkin asli dari universitas yang bersangkutan, tapi institusinya tidak berhak. Itu palsu juga. Tapi paling tidak beliau nanti ketemu UTS juga dong. Tapi paling tidak beliau adalah sebuah contoh, Pak. Ya mungkin Pak Arsusaninya yang tidak tahu kalau jadi memang mekanismenya udah benar dia, ya kan? Perkara substance-nya kemudian agak tidak benar. Ya itu lain lagi juga. Nah, maka dari itu Pak Jokowi ini seharusnya kan sebagai seorang tokoh bangsa, mantan presiden ke-7 ya, seharusnya memberikan contoh yang baik lah. Apalagi kan diidolakan para pengikutnya kan ya banyak juga kan pengikutnya sebagai dewa. Ya, sebagai dewa, sebagai nabi. Dewa mabuk. Jadi kalau memang seperti itu ya berilah contoh yang baik, berilah contoh yang wajar. Jadi kalau seandainya beliau itu memang punya ijazahnya asli, Pak, dan tidak dikeluarkan, justru mempidanakan orang lain. Betul itu. Ada pernyataan yang ya kita harus lihat dulu kondisi psikologisnya bagaimana. Tapi kalau memang ya mohon maaf tidak asli, ya seperti ini. Kira-kira begitu, Pak. Pak Taufik, pakai Q. Saya ada 2 statement. Seringkali muncul pertanyaan loh. Itu polisi sudah menyatakan sah, kemudian UGM sah. Saya mengatakan sebuah peristiwa yang disangsikan kebenarannya dan sudah bergulir ke pengadilan, maka sah dan tidaknya yang menyatakan adalah pengadilan. Ya, itu sebagai seorang ahli pidana. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan kaitannya dengan peristiwa ini. Tadi belajar dari Asrul Sani ya. Arsul sorry. Nanti itu dulu sutradara ya. Kalau Asrul Sani ya sudah almarhum. Kalau ini belum almarhum ya. Arsul Sani. Nah, saya ingin mengatakan begini. Di dalam teori hukum, apalagi kalau kita menganggap
hari ini yang berlaku adalah hukum positif, maka cuma simpel sebagai ahli pidana saya mengatakan seseorang apalagi negara silahkan menegakkan hukum tapi dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Dan ini ada pada peristiwa yang namanya Arsul Sani. Sekalipun dia dituduh melakukan kejahatan, dia membuktikan itu dan dia tidak menempuh langkah-langkah pidana karena mungkin juga khawatir ini ijazah beneran atau ruko kan begitu. Tetapi setidaknya ini yang saya katakan bahwa tesis yang terpenting itu tidak boleh seseorang menegakkan hukum itu dengan cara melanggar hukum. Harus kita hindari penjara, masukkan penjara dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan. Dan itulah yang harus saya tentang. Tetap keras. Oke. Ya, saudara sekalian, sayang sekali ya. Karena beliau ini akan rapat tim Dr. Tifa. Jadi sekali lagi memang walaupun mereka kompak RRT, tetapi memang mereka di backup oleh lawyer masing-masing. Masing-masing terakhirnya berbeda. Berbeda. Jadi mungkin jalannya berbeda, ilmunya juga berbeda, tetapi perbedaan di antara kita. Jadi saudara-saudara itu saja ya. Mudah-mudahan mereka tiba, jangan disebutkan rumah makannya ya. Oh, tidak usah disebutkan. Di Jakarta Man juga tidak usah kita sebut. Jakarta Selatan aja. Luas Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.